Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yang penuh dengan pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema yang berjudul tasawuf, etika, akhlak dan moral. Di sini saya akan membahas sedikit pengertian tentang tasawuf, etika, akhlak dan moral. Tasawuf menurut Muhammad Ali Al-Qasab adalah akhlak mulia yang timbul pada waktu mulia dari seseorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya yang mulia pula. Sedangkan etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karena itu, yang menjadi standar baik dan buruk itu adalah akal manusia. Jika dibandingkan dengan moral, maka etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral bersifat praktis. Moral bersifat lokal atau khusus dan etika bersifat umum. Sedangkan akhlak menyangkut hal yang berhubungan dengan perbuatan baik, buruk, benar, dan salah dalam tindakan seseorang manusia yang panutannya bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara mengenai moral remaja merupakan hal yang sangat urgent atau penting untuk diperbincangkan. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan perilaku dan gaya hidup para remaja kita, yaitu para remaja yang merupakan bibit-bibit muda yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa yang akan datang. Maka dari itu, kita harus memperbaiki moral remaja kita saat ini. Moral merupakan gambaran dari seseorang mengenai tingkah laku serta gaya hidupnya dalam masyarakat. Moral seseorang sangat berkaitan dengan gaya hidup dan perkembangan zaman serta teknologi. Semakin canggih perkembangan zaman, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Semua perkembangan itu mengandung nilai positif dan negatif tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Dewasa ini, moral para remaja sangatlah memprihatinkan. Kita lihat saja dari gaya hidup, gaya mereka sering menyalahgunakannya. Mereka cenderung bergaya hidup dengan mengikuti mode masa kini. Tentu saja mode yang mereka tiru adalah mode dari orang barat. Tentu kita tahu bahwa mode yang dipakai oleh orang barat kebanyakan menyimpang dari moral. Sedangkan kita sadar bahwa Indonesia terkenal dengan kesopanannya dan budi luhurnya. Salah satu contoh gaya hidup para remaja yang mengikuti mode orang barat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah berpakaian. Masalah berpakaian para remaja masa kini selalu dikaitkan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Karena sebagian remaja dalam berpakaian selalu mengikuti mode yang berlaku, misalnya baju ketat, tipis atau transparan, celana pendek, rok mini, dan sebagainya. Padahal itu sama saja dengan mengumbar-umbar aurat mereka. Sedangkan kita ketahui bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Jadi apabila tidak dilaksanakan, maka akan berdosa. Maka dari itu, jika mereka tidak pintar dalam memfilter mode dari orang barat tersebut, maka akan berpengaruh negatif bagi mereka sendiri dan akan membuat hidup mereka hancur. Oleh karena itu, mereka harus dapat memfilter dengan baik dan tepat segala perkembangan atau pengaruh yang datang dengan mengambil nilai positifnya dan membuang nilai negatifnya.
sehingga pengaruh atau dampak yang diberikan baik untuk diri kita. Marilah kita sadar, kita adalah penerus masa depan bangsa kita dan memikul masa depan bangsa ini di masa yang akan datang. Coba kalian pikir, jika kita mempunyai moral yang buruk, akan jadi apa bangsa ini suatu saat nanti? Namun jika kita mampu berbenah diri dari sekarang, sudah pasti masa depan bangsa ini akan cerah. Dan ingat, tidak akan pernah ada kata terlambat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.